Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Asmita. Saya tutor Mapel Ekonomi PKBM Raudatul Ulum. Hari ini kita belajar ekonomi dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan bahasa dunia usaha. Setiap kegiatan usaha, baik perorangan, perusahaan, pemerintah, membutuhkan jasa akuntansi untuk mencatat transaksi keuangannya yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk, yaitu laporan keuangan. Yang kita bahas hari ini adalah konsep dasar akuntansi dengan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi ini merupakan suatu proses yang produk akhirnya adalah laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat akuntansi ada dua, manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum, memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Sedangkan manfaat khusus akuntansi adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi. Siapakah pemakai sistem informasi akuntansi? Ada dua. Yang pertama pemakai internal, yang kedua pemakai eksternal. Pemakai internal berarti pemakai pihak dalam perusahaan, yaitu pihak yang melakukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi seperti manajer pemasaran, kepala bagian produksi, dan direktur keuangan merupakan pemakai internal informasi akuntansi perusahaan. Sedangkan pemakai eksternal, yang pertama ada kreditur atau pemberi pinjaman. Guna laporan keuangan untuk kreditur adalah untuk memupukah perusahaan tersebut membayar dan mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua, pemerintah. Akuntansi sangat penting peranannya untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dan karyawan, serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, calon investor. Guna laporan keuangan perusahaan bagi investor adalah untuk melihat apakah perusahaan tersebut layak atau tidak mendapatkan suntikan dana. Yang kelima, pemilik atau pemegang saham. Setiap pemilik perusahaan atau pemegang saham menghendaki dana yang ditanam dapat terus berkembang. Jadi, informasi akuntansi akan membantu untuk mengambil keputusan atas tetap menanam modalnya, menambah modalnya, mengurangi, atau justru menarik dana yang telah disetor. Yang keenam, karyawan. Laporan keuangan digunakan oleh karyawan untuk mendapatkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa. Karakteristik kualitas informasi akuntansi sifat laporan keuangan. Yang pertama ada relevan. Artinya, laporan keuangan harus bisa memberikan kejelasan tentang aliran keuangan perusahaan agar pengguna informasi bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, dapat dimengerti. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh berbagai pihak yang memakai laporan keuangan. Yang ketiga, tepat waktu. Laporan keuangan harus disampaikan secepat mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, daya banding. Informasi yang disajikan harus dapat dibandingkan oleh pemakai dari waktu ke waktu agar dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, daya uji. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep dasar akuntansi yang dapat diuji kebenarannya oleh pihak-pihak lain. Yang terakhir, netral. Laporan keuangan harus diarahkan kepada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada keinginan pihak-pihak tertentu.
Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan untuk digunakan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian kalangan pengguna laporan dalam pembuat keputusan ekonomi. Sedangkan menurut prinsip akuntansi Indonesia dibagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan kualitatif. Kalau tujuan umum, laporan keuangan adalah gambaran mengenai informasi apa yang akan dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Sedangkan tujuan kualitatif adalah syarat yang harus dipenuhi oleh informasi keuangan agar mampu mencapai tujuan laporan keuangan itu sendiri. Prinsip dasar akuntansi yang pertama, prinsip biaya historis. Artinya, pencatatan keuangan atas barang harus sesuai dengan harga perolehan, bukan harga penawaran. Yang kedua, prinsip entitas ekonomi. Pencatatan keuangan perusahaan harus terpisah dengan keuangan pribadi pemilik. Yang ketiga, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan dapat diakui apabila kewajiban dari perusahaan dalam memberi barang atau jasa telah dilakukan dan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh perusahaan telah terrealisasi. Yang keempat, prinsip mempertemukan. Artinya, mempertemukan beban atau biaya dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih di setiap periode akuntansi. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Artinya, laporan keuangan harus sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya tanpa ada usaha untuk menutup-nutupinya. Yang terakhir, prinsip konsistensi. Artinya, laporan keuangan perusahaan tiap periode menggunakan metode yang sama, sehingga kita dapat membandingkan laporan tersebut dari waktu ke waktu. Profesi akuntan, ada akuntan internal, artinya akuntan yang bekerja secara internal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada akuntan publik atau eksternal, yaitu akuntan yang independen yang menawarkan jasa akuntansi kepada pihak lain dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada akuntan pendidik, bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih peserta didik menjadi akuntan profesional. Yang terakhir, ada akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah. Sekian materi kita hari ini, dan selanjutnya silakan bikin tugas berikut ini di kertas double folio, fotokan dan kirim ke WA pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.